Hai. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, gimana nih kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Ini lagi gak ada waktu ya? Iya. Lagi free day. Nah, sebelumnya terima kasih banget nih buat teman-teman yang menyempatkan waktunya gitu untuk datang ke podcast kelompok 2 ya kan? Jadi pada kali ini gitu, kelompok 2 ini akan membahas tentang hukum keluarga, yaitu kekuasaan orang tua antara hak, kewajiban, dan pembatasan. Menarik sekali gak sih? Menarik banget. Sama saya, Syifa Nustiami Margana sebagai host pada podcast kali ini, dan tentunya bersama teman-teman yang sangat keren. Boleh nih perkenalkan dirinya gitu ya. Oke, makasih Kak Siva, luar biasa sekali ya. Host kita kali ini sangat interaktif sekali dan sangat menarik. Perkenalkan saya Dwi Sadwita Masbuan. Saya Indah Siti Fauzia. Halo semuanya, saya Natasha Prajna Paramita Mustafa. Halo semuanya, nama aku Nesa Munawar Sari. Halo semuanya, nama aku Cindy Regina. Wow, terima kasih ya atas perkenalan. Saya jadi Sama-sama. tahu gitu ya. Aku jadi tahu dan teman-teman yang nonton juga jadi tahu gitu ya. Nah, ini itu akan membahas atau mengulas gitu ya dari pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, asas-asas, dan contoh kasus nyata di pengadilan agama. Wow. Kelihatannya lengkap sekali ya. Iya kan, penasaran banget ya. Aku juga penasaran banget nih. Boleh deh langsung aja ke pengertiannya itu bagaimana? Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Pengertian dari hukum keluarga itu sendiri adalah aturan yang mengatur mengenai hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang tentunya berkaitan dengan hukum keluarga saudara maupun hubungan keluarga karena perkawinan. Nah, kekuasaan orang tua yang dibahas kita kali ini merupakan bagian dari hukum keluarga. Nah, menurut pasal 98 sampai 318 KUH Perdata dan juga pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan yang pada hakikatnya adalah mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak, kekuasaan orang tua sebagai kewajiban dalam membimbing dan juga memelihara anak terhadap anak-anaknya yang dirasa belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang menjadi ciri dari kekuasaan orang tua itu sendiri, yang pertama adalah kekuasaan orang tua berada pada ayah dan ibu. Jadi selama perkawinan masih berlangsung, keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam kekuasaan terhadap anaknya. Yang kedua itu adalah kekuasaan orang tua berlaku selama perkawinan masih berlangsung. Jika perkawinan itu berakhir baik secara cerai maupun pisah ranjang ataupun cerai karena meninggal, maka hakim yang akan memutuskan siapa yang menjadi pemilik hak asuh terhadap anaknya. Yang ketiga itu, kekuasaan orang tua bersyarat dapat dicabut atau dibatasi. Jadi menurut BW itu adalah orang tua wajib menjalankan kekuasaannya dengan baik. Maka jika orang tuanya lalai, orang tuanya mengabaikan ataupun menyalahgunakan kekuasaannya terhadap anak, maka pengadilan dapat mencabut hak dan mengalihkan wali pada orang lain. Yang keempat adalah kekuasaan orang tua mencakup pribadi anak. Jadi kekuasaan itu meliputi pengasuhan anak, pendidikan, bimbingan moral, pengawasan tingkah laku, hingga tindakan mendisiplinkan anak agar bertumbuh dengan baik. Nah, yang kelima itu adalah kekuasaan anak mengurus dan mengelola harta kekayaan anak, namun mereka tidak boleh menjual, menggadaikan, atau memindahkan hak milik tanpa persetujuan pengadilan. Nah, yang terakhir, orang tua itu mewakili anak dalam setiap tindakan hukum. Karena anak belum dewasa itu dianggap belum cakap hukum, maka orang tua lah yang menjadi wali sah anak dalam urusan hukum, misalnya hukum perdata, administrasi, ataupun kontraktual. Jadi jelas ya bahwa kekuasaan orang tua itu bukan kekuasaan yang absolut, tapi tetap dibatasi demi kepentingan anaknya gitu. Nah, kalau dasar hukumnya itu bagaimana? Oke, terima kasih Kak Siva. Berbicara kita mengenai tentang pengertian, tentu kita harus memiliki dasar hukum yang jelas ya dalam proses penindakannya. Nah, secara normatif, dasar hukum kekuasaan mengenai tema yang kita bahas kali ini, kekuasaan orang tua dan perwalian tersebut itu terdapat dalam beberapa regulasi yang tersebut. Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan KUH Perdata. Nah, kali ini kita akan lebih spesifik menjelaskan bagaimana dasar hukum di dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Karena kebetulan dalam kasus yang kita angkat ini adalah yang menganut agama Islam. Nah, dalam KUH Perdata terdapat pada pasal 50, 61, dan 53 Undang-Undang Perkawinan itu terdapat mengatur siapa yang berada di bawah perwalian, tugas dan kewajiban wali itu seperti apa, sampai pencabutan kekuasaan si orang tua jika pada akhirnya kekuasaan si orang tua itu lalai dalam menjaga anaknya.
Nah, sedangkan kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu terdapat pada pasal 157 dan 159 yang mana pada intinya mengatur siapa yang bisa menjadi wali, lalu syarat-syaratnya apa, serta mekanisme pengalihan dan pencabutan hak perwalian oleh pengadilan agama. Secara simpelnya, kalau yang tadi di KUH Perdata itu di pengadilan negeri prosesnya, lalu yang untuk kompilasi hukum Islam itu diproses dan ditindaklanjuti di pengadilan agama, khususnya yang beragama Islam. Berarti dalam perspektif hukum perkawinan maupun hak itu posisi anak dan kepentingannya itu sangat dilindungi gitu ya melalui peraturan tentang perwalian dan kekuasaan orang tua tersebut gitu. Nah, kalau untuk ruang lingkupnya itu bagaimana nih? Oke, berbicara tentang ruang lingkup dari hukum keluarga ini sendiri itu sangat luas dan kebetulan. Nah, tidak hanya soal masuk anak, tetapi juga terkait beberapa bidang seperti perkawinan, perwalian, pengelolaan harta anak, hubungan orang tua dan anak, perceraian, serta pembatasan atau pencabutan kekuasaan orang tua. Misalnya nih dalam bidang perkawinan diatur syarat sahnya, hak dan kewajiban suami istri yang menjadi dasar lahirnya hubungan orang tua dan juga anak. Misalnya dalam bidang perkawinan itu diatur syarat sah, hak dan kewajiban suami istri yang menjadi dasar lahirnya kekuasaan orang tua. Sedangkan dalam perwalian itu diatur penunjukan wali ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewenangannya dan juga diawasi oleh pengadilan itu sendiri. Kalau soal harta anak dan pembatasan kekuasaan orang tuanya itu bagaimana teh? Nah, dalam pengelolaan harta anak itu orang tua itu masih dibatasi kekuasaannya oleh KUH Perdata sendiri karena agar tidak terjadi penyalahgunaan ataupun pembatasan hak anak itu sendiri. Lalu juga sedangkan pembatasan atau pencabutan orang tua ini bisa dilakukan bila terjadi penelantaran, kekerasan, atau penyalahgunaan wewenang yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, dalam konteks perceraian, hukum juga mengatur akibatnya terhadap hak asuh anak dan harta bersama sehingga posisi anak itu tetap dilindungi meskipun orang tuanya itu berpisah. Jadi seperti itu ya teman-teman dari pengertiannya, dasar hukumnya, asas-asasnya dan juga ruang lingkupnya gitu. Asas-asasnya belum ya teman-teman ya? Iya lupa. Sekarang asas-asasnya bagaimana? Ya, jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan asas-asasnya. Jadi beberapa asas yang penting itu berkaitan dengan kekuasaan orang tua dan hukum keluarga itu antara lain ada asas monogami terbuka. Nah, jadi asas monogami terbuka ini memiliki makna bahwa seorang laki-laki itu diperbolehkan mempunyai istri. Begitupun dengan sebaliknya bahwa seorang perempuan itu berhak untuk mempunyai suami itu. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 BW dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, asas monogami terbuka ini juga menjelaskan memperbolehkan seorang suami itu beristri lebih dari satu gitu. Nah, tetapi dengan penetapan dari pengadilan negeri atau agama setempat setelah mendapatkan izin dulu dari istrinya, kayak jangan asal-asal. Nah, terus selanjutnya ada asas konsensualisme nih. Jadi asas konsensualisme ini memberikan definisi bahwa pernikahan dan perwalian itu dianggap sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus dari kedua belah pihak antara calon suami dan calon istri. Nah, hal ini itu diatur dalam pasal 1320 ayat 1 BW dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, selanjutnya ada asas proporsional. Jadi asas proporsional itu adalah asas yang menegaskan bahwasanya hak dan kedudukan antara suami dan istri itu memiliki kedudukan yang seimbang gitu, baik itu dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya ada asas persatuan bulat. Nah, asas persatuan bulat ini menegaskan bahwa antara suami dan istri itu terjadinya persatuan harta benda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 119 BW. Selanjutnya ada asas tak terbagi-bagi. Jadi asas ini tuh asas yang menegaskan bahwa dalam setiap perwalian itu hanya terdapat satu orang wali gitu. Nah, namun dengan beberapa pengecualian. Selanjutnya ada asas perkawinan agama. Jadi asas perkawinan agama ini menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya ada asas perkawinan sipil. Jadi asas perkawinan sipil itu menegaskan bahwasanya perkawinan dianggap sah apabila tercatat dalam pencatatan sipil gitu. Tapi apabila hanya menikah secara agama saja, nah itu tidak sah dalam negara gitu. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, yang terakhir ada asas prinsip perkawinan. Jadi asas prinsip perkawinan ini adalah bahwasanya calon suami, baik itu istri maupun calon suami dan istri itu
harus siap gitu, harus matang jiwa dan raganya sebelum melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berarti asas konsensualisme itu dan asas lainnya tentang perwalian dan harta juga itu sangat penting ya, Teh Natasha. Betul kayak dari asas monogami terbuka, kemudian dari asas konsensualisme, asas tidak terbagi-bagi, proporsional, selanjutnya persatuan bulat, perkawinan agama dan sipil, serta prinsip perkawinan itu memiliki penting untuk kayak harus diatur dulu gitu sebelum melangsungkan pernikahan. Itu sangat penting teman-teman. Nah, contoh kasusnya nih kayak gimana nih yang di pengadilan agama itu? Oke, baik ya Teh Sipa. Di sini aku bakal ngejelasin contoh kasusnya. Di sini tuh contoh yang diangkat adalah putusan pengadilan agama Laras nomor 685 tahun 2022 yang dimana ini berisikan permohonan penguasaan atau hak asuh anak setelah perceraian antara penggugat dan tergugat. Nah, dalam kasus ini, anak yang masih berusia 8 tahun, awalnya ini berada dalam asuhan sang ibu. Tetapi, oleh sang ibu tuh ternyata tidak diasuh dengan baik. Jadi, si anak ini diasuh oleh pihak ketiga, yaitu sang neneknya. Gitu. Dari ibunya ya? Ya, betul. Nah, jadi si ibu ini dianggap kurang memperoleh perhatian gitu, kayak kasih sayangnya gitu kurang memadai gitu, sehingga si ayah ini mengajukan permohonan hak asuh demi kepentingan terbaik gitu untuk si anaknya. Gitu. Terus itu putusan hakimnya itu bagaimana? Nah, hakim ini mengabulkan permohonan sang ayah gitu, penggugat. Nah, dan memberikan hak asuh sampai anak berusia umur 12 tahun atau mumayyiz. Nah, dengan mempertimbangkan kesiapan mental, terus fisik dan finansial ayah serta kedekatan emosional dengan sang anak. Terus pertimbangan ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap keputusan terkait anak harus mengutamakan kepentingan terbaik sang anak gitu di atas kepentingan orang dewasa. Gitu ya sih Pak. Waduh, menarik banget ya teman-teman. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih ya untuk Arifin, Indah, Natasha, Nesa, dan juga Teh Nana atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini bagi saya tentunya dan teman-teman gitu. Baik, terima kasih. Sekarang kalian mau ada lanjut ya? Ada kelas ya? Oke, saya tutup ya podcast kelompok 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.